Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nurse Veronica Papobage, Magister Keperawatan, dosen pada program studi Diploma 3 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mayapada. Perkenankan saya pada pagi hari ini menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi Diploma 3 Keperawatan, yaitu mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Sekaligus saya menjelaskan metode yang saya gunakan dalam proses pembelajaran, yaitu delivery, interaksi, dan assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026 dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT PT, khususnya pada unsur pengajaran. Mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan merupakan mata kuliah yang dibebankan bagi mahasiswa program studi Diploma 3 Keperawatan semester 3 dengan bobot SKS yaitu 2 SKS. Bahasa pengantar yang digunakan pada proses pembelajaran yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Deskripsi singkat mata kuliah ini yaitu bertujuan untuk membahas tentang konsep kepemimpinan dan manajemen dalam keperawatan dengan fokus pembelajaran memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk menerapkan manajemen asuhan keperawatan pada klien melalui pengalaman belajar mahasiswa atau disingkat PBM. Pada mata kuliah ini kita akan membahas beberapa bahan kajian, antara lain 1. Teori kepemimpinan, 2. Manajemen dalam keperawatan, 3. Perencanaan dan pengorganisasian, 4. Pengarahan dan pengendalian, 5. Manajemen asuhan keperawatan, 6. Model dalam sistem pemberian asuhan keperawatan. Adapun capaian pembelajaran, lulusan atau yang disingkat dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya adalah 1. Mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional. 2. Mampu memberikan asuhan keperawatan dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan prinsip caring serta kode etik profesi. 3. Mampu berperan aktif dalam manajemen keperawatan dan bertanggung jawab menggunakan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disingkat CPMK pada akhir perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu yang pertama, memahami konsep dasar manajemen dan kepemimpinan dalam keperawatan. Yang kedua, memahami proses perencanaan dan pengorganisasian. Yang ketiga, memahami proses pengarahan dan pengendalian. Yang keempat, memahami proses manajemen asuhan keperawatan. Yang kelima, memahami dan mampu mengaplikasikan model dalam sistem pemberian asuhan keperawatan. Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini mengacu pada buku Leadership Rules and Management Function in Nursing karya Marquis and Huston edisi ke-11 tahun 2023 serta buku Manajemen Keperawatan Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional karya Nur Salam tahun 2020. Di samping itu terdapat beberapa sumber jurnal pendukung lainnya yang dijadikan referensi sesuai dengan RPS. Sistem pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan menggunakan metode pembelajaran aktif Student Center Learning. Bentuk perkuliahan dilakukan melalui tatap muka, diskusi, simulasi, small group discussion atau yang disingkat SGD, case study, dan discovery learning. Untuk media pembelajaran,
Kami menggunakan platform seperti Google Classroom, Canva, video, serta fasilitas kelas seperti proyektor dan papan tulis. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi dan mengerjakan tugas baik secara mandiri maupun secara berkelompok. Pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 pekan. Ujian tengah semester dilaksanakan pada minggu ke-8. Selanjutnya, pemaparan materi kembali dilakukan hingga minggu ke-15 dan ujian akhir semester dilaksanakan pada minggu ke-16. Terkait asesmen atau evaluasi pembelajaran, penilaian didapatkan dari 4 komponen dengan bobot sebagai berikut. Ujian tengah semester sebesar 20%, ujian akhir semester sebesar 20%, penugasan kelompok dan mandiri sebesar 20%, praktikum dan ujian praktikum sebesar 40%, sehingga total persentase evaluasi penilaian mata kuliah ini adalah 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait rancangan mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan untuk mahasiswa program studi Diploma 3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mayapada. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, gimana hari ini, sehat? Sehat. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan kedua dari mata kuliah Manajemen Keperawatan. Sebelumnya, minggu lalu kita sudah banyak membahas tentang teori kepemimpinan. Sebelum kita masuk ke pertemuan kedua, saya ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat tentang definisi dari manajemen keperawatan? Oke, silakan Agnes. Manajemen keperawatan itu adalah proses pelaksanaan pelayanan keperawatan melalui upaya staf keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan dan rasa aman kepada pasien, keluarga, serta masyarakat. Oke, baik. Agnes masih ingat. Oke, itulah definisi. Semoga teman-teman lain juga masih ingat tentang definisi manajemen keperawatan. Oke, kira-kira ada yang masih ingat juga nggak fungsi dari manajemen keperawatan? Ada berapa fungsi? Silakan Erlinda. Ada 5 fungsi, yaitu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Oke, baik. Good. Oke, saya rasa pertemuan kemarin banyak yang masih ingat dari topik yang kita bahas. Kita hari ini masuk ke pertemuan kedua, tentang model kepemimpinan dalam manajemen keperawatan. Jadi, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas dari menjelaskan konsep, membedakan peran leader dan manajer, kemudian kita akan menjelaskan teori dan gaya kepemimpinan. Kita akan melihat konsep tentang bagaimana menerapkan kepemimpinan dalam situasi klinis, dan kita akan menganalisis kasus kepemimpinan yang terjadi atau yang digunakan di pelayanan keperawatan. Sekarang kita akan lihat mengapa kepemimpinan itu penting. Jadi adik-adik semua nanti pada saat terjun ke dunia kerja akan menduduki level-level menjadi pemimpin. Pemimpin ini adalah posisi yang krusial di pelayanan karena tadi punya fungsi untuk planning sampai dengan organizing, sampai dengan dia mengatur segala konsep yang ada di pelayanan keperawatan. Nah, mutu pelayanan keperawatan itu ditentukan dengan bagaimana kepemimpinan diberlakukan di sana. Sehingga mutu pelayanan tidak hanya dipengaruhi oleh kompetensi, kompetensi perawat, kompetensi tim, tetapi dipengaruhi juga oleh bagaimana leader itu memimpin. Supaya apa? Supaya menghasilkan pasien kita safety. Kemudian kepuasan pasien
bagus. Kepuasan kerja perawat, bagus. Kalau pemimpinnya baik, kita juga puas dalam bekerja. Menurunkan turnover. Turnover itu keluar masuknya perawat, gitu ya, orang betah, retensi. Kemudian kalau kepemimpinannya bagus, mutu pelayanan pasti bagus, ya. Sekarang pengertian kepemimpinan. Ini banyak sekali definisi yang diutarakan oleh Sullivan, Marquis, dan Nordhaus. Secara garis besar, definisi ini menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah proses yang mempengaruhi orang lain. Jadi pemimpin itu harus mampu mempengaruhi orang lain supaya apa? Supaya bisa bekerja sama, supaya bisa produktif, dan dalam kondisi yang menyenangkan, ya. Jadi kepemimpinan ya dia harus membuat kondisi itu ada kerjasamanya, timnya produktif dan menyenangkan. Sekarang kita lihat perbedaan dari leader dan manajer. Ternyata dua kalimat ini kita lihat hampir sama ya. Kalau orang utarakan dia leader, leader itu pasti manajer yang saat ini kita dengar. Tapi ternyata beda. Jadi kalau leader itu dia bisa menentukan visi, tetapi kalau manajer dia mampu menyusun rencana kerja. Kemudian seorang leader dia bisa menginspirasi. Kalau seorang manajer dia mampu mengendalikan timnya supaya timnya bisa bekerja dengan baik. Kalau leader dia berorientasi pada perubahan, tapi kalau manajer dia berorientasi pada timnya tuh harus stabil, ya. Kemudian kalau leader dia fokus pada manusia, tetapi kalau manajer dia fokus pada sistemnya. Ini sistem yang saya jalankan oke enggak nih? Orangnya yang mengerjakannya ngerti enggak? Itu tugas dari manajer. Kemudian kalau leader dia mengembangkan, bagaimana orang yang berpotensi dikembangkan supaya dia bisa support di dalam sebuah sistem. Tapi kalau manajer dia mengembangkan organisasi. Ini organisasi tahun ini harus growth-nya kemana, harus berkembangnya kemana, itu tugas dari manajer. Nah kalian nanti setelah kalian masuk ke dunia kerja, peran kalian di awal itu di mana? Nanti kalian ada di posisi ini, manajer asuhan keperawatan. Bagaimana asuhan keperawatan yang kalian berikan itu optimal, pasiennya kemudian safety, keluarga tidak komplain, itu level kalian di manajer. Jadi ini catatan bahwa leader belum tentu mampu menjadi seorang manajer, gitu ya. Dia punya kemampuan leadership, tetapi belum tentu dia mampu untuk manage atau menjadi manajer. Kemudian manajer belum tentu memiliki kemampuan leadership. Nanti kita akan lihat kenapa seorang manajer belum tentu memiliki kemampuan leadership. Kemudian dalam praktek perawatan, kepala ruangan harus menjadi manajer sekalian leader. Jadi kalau nanti kalian menjadi angkat suatu saat di jenjang karir kalian menjadi seorang kepala ruangan, kalian harus memiliki dua kemampuan ini. Jadi harus bisa menentukan visi, kalian juga harus mampu menyusun rencana kerja. Kalian mampu membangun kepercayaan, kalian juga harus mampu untuk mengawasi pelaksanaan proses yang sudah kalian susun dalam rencana kerja. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kita lanjut dulu ya. Nah, fungsi kepemimpinan ini ya, tadi kita sudah bahas, berarti bahwa fungsi kepemimpinan dalam manajemen itu dari menentukan visi tim. Jadi di tim itu harus ada visi. Supaya apa? Supaya kita ada arah yang jelas, gitu ya. Visi kita mau supaya ruangan kita 0 pasien jatuh dalam 1 bulan. Berarti leader dan manajernya itu dia harus buat supaya semua perawatnya itu saat masuk ke ruangan pastikan lantai tidak licin, sebelum meninggalkan ruangan bednya ditutup, kamar mandi tidak boleh ada sisa air yang tergenang supaya pasien aman dan tidak terjadi cedera pada pasien. Itu ya, penempelan simbol-simbol itu harus pasti, pasien masuk kita kapan ditempel, resiko jatuh harus dikasih tanda, itu semua harus dilakukan. Kemudian mengarahkan itu artinya apa? Seorang leader harus mampu mengarahkan. Kalau SOP-nya begini, kita arahkan harus ya sesuai SOP. Karena ya sering saya sampaikan bahwa kalau kita kerja sesuai SOP, maka pekerjaan kita akan baik, gitu ya, karena semua sesuai dengan standar.
Kemudian sampai dengan fungsi kepemimpinan dalam mengembangkan SDM. Mengembangkan SDM itu sesuatu yang tidak mudah gitu ya. Sekarang 4 sifat seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu yang pertama jelas harus cerdas. Cerdas tuh segala sesuatu dia bisa problem solving, tepat apa yang disampaikan. Kemudian harus dewasa, ya segala macam situasi harus bisa dikendalikan. Kemudian harus punya motivasi diri dan dorongan untuk berprestasi. Kita tuh harus punya growth. Kalau kita mau growth atau bertumbuh itu harus punya rasa bahwa saya harus lebih dari orang lain, tetapi dengan jalur yang tetap kita benar atau tetap dengan jalur yang baik gitu ya, karena kompetensi itu harus. Kemudian sikap hubungan kemanusiaan ya, jadi itu juga penting di dalam manajemen kepemimpinan dan di dalam suatu sistem relasi antar tim itu juga harus terus dijaga. Nah, sekarang kita lihat bahwa konsep dasar kepemimpinan yang efektif meliputi komponen-komponen ini. Jadi, seorang pemimpin yang efektif itu dia harus mempunyai kesadaran diri yang baik. Jadi harus aware terhadap situasi, harus bisa lihat nih, kayaknya tim saya nih kurang sehat nih, saya harus melakukan apa, gitu ya. Kamu harus berkomunikasi, komunikasinya juga tidak asal komunikasi, tapi harus jelas, gitu ya. Kemudian bersemangat, menetapkan tujuan yang jelas, melakukan dengan konkret, dan mempunyai pengetahuan yang baik sebagai seorang pemimpin. Kalau semua ini, kriteria-kriteria ini dimiliki oleh leader atau manajer, maka tim atau unitmu akan tumbuh menjadi baik. Ya. Oke. Ini sekarang kita akan masuk. Jadi nanti kalau kalian masuk ke dalam suatu sistem, kalian akan lihat tipe-tipe pemimpin, gitu ya. Ada 3 pendekatan kepemimpinan. Yang pertama ada teori sifat atau trait approach. Teori sifat memandang bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat karakter yang dimiliki pemimpin. Jadi ini teori ya, jadi orang kalau menjadi pemimpin, dia berhasil atau tidak itu tergantung pada ininya, sifat gitu ya. Kemudian pendekatan behavioral approach, bahwa pendekatan perilaku memandang kepemimpinan dapat dipelajari dari pola perilaku yang bersifat dari sifat-sifat atau trait seorang pemimpin. Jadi perilaku itu menentukan keberhasilan menjadi seorang pemimpin. Selain tadi bahwa ditentukan oleh karakter. Kemudian ada situational approach. Situational approach memandang bahwa kepemimpin itu tergantung pada kecocokan antar pribadi, tugasnya seperti apa, kekuasaannya, batasannya seperti apa, dan persepsi dan sikap. Itu yang akan menentukan seorang pemimpin itu dia berhasil memimpin atau tidak. Ya. Saya lanjut atau ada yang mau bertanya? Saya lanjut ya. Nah, ini ada teori kepemimpinan kontemporer. Jadi terkenal sekali teori ini, di mana teori atribusi yang mengemukakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu atribusi yang dibuat oleh seorang pemimpin mengenai individu-individu lain yang menjadi bawahannya. Oke, ini tipe kepemimpinan. Yang pertama kita lihat ada tipe kepemimpinan yang otokratik. Otokratik itu apa? Jadi dia menganggap organisasi itu sebagai pemilik pribadi. Ya, artinya apa? Nih, mengidentifikasi tujuan pribadi. Jadi dia menggunakan itu seolah-olah kepunyaan pribadi. Sehingga apa? Kritik dan saran pendapat tidak diterima. Tergantung pada kekuasaan formal. Tindakan pergerakannya sering menggunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan hukuman. Itu yang otokratik. Oke. Sekarang ada tipe kepemimpinan yang militeristik, militer, gitu ya. Jadi ini sering terjadi ya, di Indonesia masih ada ya kepemimpinan yang dia memang dibentuk untuk bersifat militer gitu ya. Nah, sistem pemerintahan yang lebih sering dipergunakan dalam menggerakkan bawahan, TNI, Polri, itu mereka jenis kepemimpinan adalah militeristik.
gitu ya, siap salah, siap dan, gitu ya. Kemudian senang bergantung kepada pangkat. Kalian lihat ya, kalau letnan, jenderal, bagaimana mereka dihormati oleh bawahannya, itu mereka menggunakan sistem militeristik. Kemudian senang pada formalitas, ya, harus ada apel pagi dulu, kalau mau jawab siap izin, itu kan sesuatu yang formal gitu ya. Itu syarat akan itu pada tipe militeristik. Kemudian menuntut disiplin yang tinggi, dan kaku. Jadi cenderung kepemimpinan ini karena tadi ya, atasannya dengan jenjang dan karir dan syarat akan pangkat, maka kecenderungan terjadi kaku. Mereka terbatas dalam melakukan tugasnya. Kemudian suka menerima kritikan karena siap salah, gitu ya. Menggemari upacara-upacara. Jadi banyak upacara peringatan ini, peringatan itu, gitu ya. Sering kita lihat di militer dan TNI, Polri di Indonesia sering melakukan itu. Oke, ini kita lanjutkan. Ada tipe dari paternalistik, jenis kepemimpinan. Ini dia menganggap bahwa bawahan sebagai manusia yang tidak dewasa, sehingga dia terlalu melindungi. Kemudian menyebabkan apa? Dia jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi. Sekarang ada tipe karismatik. Tipe karismatik itu pemimpin yang mempunyai daya tarik amat besar. Ya, dari dia jalan saja tuh orang sudah respect, ya, bukan takut tetapi respect, gitu ya. Itu tipe karismatik dan itu tidak banyak orang bisa pemimpin yang punya tipe karismatik ya. Salah satu ya Soekarno itu terkenal dengan tipe kepemimpinan yang karismatik. Kemudian demokratis. Nah, ini yang sering digunakan di Indonesia adalah kepemimpinan yang demokratis, di mana pada kepemimpinan ini kita menggunakan kelompok dalam perencanaan sampai pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan organisasi. Semua tipe ini baik untuk digunakan. Tinggal lihat kapan ada keuntungan, ada kelebihan, ada kerugian, ada kelebihan. Nah, tidak ada satu tipologi yang baik. Ada gaya kepemimpinan yang tadi itu ya, diulang. Nah, yang saya bold ini adalah gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan inilah yang sering digunakan di dalam keperawatan. Kepemimpinan transformasional ini salah satu kepemimpinan yang kontemporer. Ya, kenapa? Dia menjadi model kepemimpinan yang paling direkomendasikan di pelayanan kesehatan. Ya, kalau kita kembali kita lihat kenapa dia direkomendasikan. Karena kepemimpinan ini dia sangat menginspirasi. Kemudian dia memberi visi, memotivasi perubahan dan inovasi. Kemudian pemimpinnya visioner sehingga ini cocok untuk diterapkan di dunia kesehatan. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini. Sudah banyak penelitian yang membahas bahwa kepemimpinan transformasional ini berhubungan dengan pemimpin yang transformasional itu dia harus apa? Dia punya karisma, gitu ya. Harus menginspirasi. Dia harus memiliki stimulasi intelektual. Lihat kalau sharing nyambung, dia wawasannya luas, gitu ya. Kemudian memperhatikan individu. Jadi timnya dia perhatikan. Itu ya, kalau ada timnya yang susah, yang kurang, itu ditolong, dibantu, disupport. Semuanya saling di dalam tim, gitu ya. Itu kepemimpinan yang transformasional. Oke, ini kurang lebih karakter dari pemimpin yang transformasional. Yang pertama, dia harus visioner. Kemudian mereka memodifikasi diri sebagai alat perubahan. Jadi dia harus merubah. Kalau kehadirannya dia merubah timnya menjadi lebih baik, itulah yang disebut dengan kepemimpinan transformasional. Terus harus berani percaya kepada orang, itu penting. Kemudian motor penggerak, jadi kalau timnya malas tuh ya dia semangat untuk menggerakkan. Kemudian mempelajari masa ya, mempelajari sepanjang masa, jadi dia belajar sepanjang masa. Kemudian memiliki kemampuan menghadapi masalah-masalah yang kompleks ya. Bagaimana pengembangan kepemimpinan transformasional di dalam keperawatan, bahwa ya tadi harus karismatik, ini sama ya. Perawat kalau mau jadi pemimpin, kita nih nanti kalau kalian juga jadi perawat ya harus pemimpin yang karisma.
gitu ya. Kemudian harus motivasi, inspirasi, memberikan motivasi dan inspirasi. Kemudian harus mampu membuat simulasi intelektual. Jadi ke timnya tuh harus sering bertanya, update gitu ya informasi. Kemudian individual consideration. Jadi membuat target yang jelas. Bulan ini kita targetnya apa, bulan depan apa, tahun ini apa, 2 tahun lagi apa, itu harus jelas. Nah, ini ada di pemimpin yang transformasi. Oke. Baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait topik pertemuan kita kedua kita di minggu ini. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin tanya, kira-kira nih yang saya sampaikan tadi, kalian paham nggak? Mungkin Benny bisa menjelaskan kembali mengapa kepemimpinan dalam keperawatan itu penting, Benny? Masih ingin menjawab, Bu. Kepemimpinan itu penting untuk meningkatkan pasien safety, meningkatkan kepuasan pasien, meningkatkan kepuasan kinerja perawat, menurunkan turnover, dan meningkatkan mutu pelayanan. Oke, baik. Benny. Kemudian Intan, kenapa jenis kepemimpinan transformasional ini paling disarankan di dalam dunia kesehatan? Baik, Ibu izin menjawab. Kepemimpinan transformasional menjelaskan bagaimana seorang pemimpin mampu mengubah individu dan organisasi menjadi lebih baik, di mana meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan pasien safety, meningkatkan kepuasan pasien, meningkatkan kepuasan kerja perawat, dan membangun budaya organisasi. Oke, baik. Oke, semuanya saya rasa sudah paham ya dengan penjelasan kita di pertemuan kedua ini. Sebelum mengakhiri, saya menjelaskan, jadi nanti ada tugasnya studi kasus. Tugas ini silakan kalian kumpulkan H+3 dari hari ini, nanti dikumpulkan di Google Drive ya, sesuai link yang sudah saya berikan. Tugas ini kalian melihat, menganalisis bagaimana situasi dalam kasus ini dan kalian hubungkan penerapannya dengan jenis kepemimpinan yang tadi sudah kita bahas. Ya, nanti tugas ini kalian kumpulkan sebagai untuk mendapatkan nilai tugas pertemuan kedua. Oke. Sebelum saya mengakhiri, ada lagi yang mungkin perlu kita diskusikan atau mau ditanyakan? Baik, kalau sudah selesai, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan ketemu minggu depan di pertemuan ketiga, dan jangan sampai lupa untuk mengumpulkan tugas hari ini. Terima kasih dan selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan yang saya ampu. Semoga tayangan ini dapat memberikan gambaran proses pembelajaran yang saya lakukan di program studi Diploma 3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mayapada. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, LLDikti Wilayah 3 DKI Jakarta, serta seluruh panitia sertifikasi dosen tahun 2026. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mayapada, jajaran pimpinan, rekan dosen, serta seluruh mahasiswa yang saya banggakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.